Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Summa ila kafati awliya'illah min waliyin wa waliya min masyarikil ardi wa magharibiha barriya wa bahriya aynama kanu wa kanat arwahuhum usan sayyidil imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin al-Suyuti wa Sayyidina Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimin annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yunawwir daraihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, sehat wal afiyah, diberikan hidayah dan taufik, diberikan inayah sehingga malam hari ini kita masih bisa beriktikaf bersama di masjid yang kita cintai, dan juga kita mengikuti pembacaan tafsir Jalalain, di mana malam hari ini kita masih meneruskan apa yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu tentang tafsir dari surah Yusuf. Malam hari ini kita akan memulai dari ayat wa kadzalika yajtabika rabbuka. Ayat keberapa ini? Ke-6. Ayat ke-6 dari surah Yusuf. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Wa kadzalika, dan seperti itulah, yajtabika ay yakhtaruka, Allah memilih engkau wahai Yusuf. Yajtabika, memilih kepadamu wahai Yusuf, rabbuka, Tuhanmu. Dan seperti itulah Allah memilih engkau wahai Yusuf, wa yu'allimuka,
wa yu'allimuka, dan Allah memberikan pengajaran kepadamu, min ta'wilil ahadis ay ta'birir ru'ya, dari kecakapan, kemampuan di dalam memahami takbir mimpi. Jadi bisa menafsiri mimpi seseorang. Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika bin nubuwati, dengan menjadikannya engkau sebagai nabinya Allah. Wa ala ali Ya'qub, dan kepada anak-anak dari Nabi Ya'qub, kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, inna rabbaka alimun hakim. Wa kadzalika yajtabika, kita mulai dari awal. Dan seperti itulah yajtabika, Allah memilih engkau wahai Yusuf. Jadi yang namanya nabi itu adalah pilihan Allah. Nabi tidak bisa dicari. Menjadi seorang nabi itu tidak bisa diupayakan melalui ibadah. Tapi nabi itu murni pilihan dari Allah. Tidak ada jalur untuk menjadi nabi. Tapi kalau jalur menjadi wali, menjadi ulama, itu ada. Tapi kalau jalur menjadi nabi, itu tidak ada. Itu murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Makanya para nabi, para rasul itu mulai dari kecil sudah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada istilahnya yang namanya irhas. Irhasat. Irhas itu adalah penjagaan dari Allah buat calon, bukan buat calon nabi. Jadi sebelum nabi ini diangkat, mulai dari masa kecil sampai remaja, sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, itu sudah mendapatkan penjagaan dari Allah, istilahnya namanya irhas. Nah, jadi nggak ada istilahnya nabi itu masa kecilnya, masa remajanya nakal atau apa, nggak ada. Jadi mulai dari kecil sudah ada penjagaan dari Allah, sehingga tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi irhas adalah penjagaan Allah sebelum menjadi nabi. Ketika sudah menjadi nabi, baru dikatakan ada lagi istilahnya namanya ismah atau maksum, di mana nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah dari melakukan yang namanya kemaksiatan. Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakalan melakukan dosa. Ini namanya ismah atau maksum. Beda dengan para wali, dengan para orang-orang kekasih Allah, bukan maksum tapi mahfud, terjaga. Orang yang dengan ibadahnya kemudian menjadi kekasih Allah, maka hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah ini juga mendapatkan penjagaan, walaupun ada kalanya melakukan kesalahan tapi cepat kembali kepada Allah. Ini namanya apa? Mahfud, hamba Allah yang dijaga dari melakukan kesalahan. Jadi minim melakukan kesalahan.
Jadi para kekasih Allah, para hamba-hamba yang soleh itu minim melakukan kesalahan karena mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan Allah memberikan pengajaran khusus kepada Nabi Yusuf tentang ilmu menafsiri mimpi. Jadi takwil mimpi. Ketika ada orang bermimpi, Nabi Yusuf itu langsung bisa membaca apa yang akan terjadi. Mimpi apa yang akan terjadi. Jadi alamat Nabi Yusuf itu akan menjadi besar, menjadi orang besar itu sudah ada tandanya sejak kecil. Jadi ada orang yang istimewa di mana masa depannya sudah terbaca sejak kecil. Kalau kita kan belum ada tanda-tanda nanti kalau sudah dewasa bakalan jadi apa, kan nggak ada tandanya. Bahkan tidak ada yang ngasih tahu nanti kamu kalau sudah besar, sudah dewasa bakalan menjadi ini atau menjadi itu. Tapi kalau Nabi Yusuf sudah diberikan tanda oleh Allah, di mana nantinya ada matahari, ada rembulan, ada 7 bintang yang bakalan tunduk hormat kepada Nabi Yusuf. Itu tanda, itu lambang kebesaran sudah dimunculkan oleh Allah sejak kecil. Jadi ini sudah menggambarkan bahwasanya nanti Nabi Yusuf bakalan menjadi orang besar. Dan banyak sekali para ulama, para orang-orang besar itu ketika masih kecilnya ada yang sudah mempunyai tanda. Dan ada orang yang bisa memahami itu sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub bisa memahami bahwasanya ini mimpi yang terjadi pada Nabi Yusuf merupakan tanda bahwasanya anakku ini bakalan menjadi orang besar. Apa yang terjadi pada Nabi juga bisa terjadi kepada ulama. Jadi apa yang terjadi kepada Nabi bisa juga terjadi kepada kekasih Allah. Sehingga kita sering mendapatkan keterangan ada orang soleh yang dulunya ketika kecil sudah dikabarkan, sudah diisyaratkan bakalan menjadi orang besar. Ada yang ketika belajar di pondok kemudian mimpi kejatuhan bulan, ada yang seperti itu. Sehingga kiainya memahami hal itu, mengisyaratkan bahwasanya santriku ini nanti bakalan menjadi orang besar. Bahkan yang masih baru-baru ini ada informasi yang sifatnya intern. Ketika almarhum ada ilallah al-Habib Abu Bakar al-Masyhur al-Adni yang meninggal yang setahun yang lalu meninggal, di mana beliau itu mempunyai ketajaman di dalam penglihatan. Ketika datang ke Jakarta itu beliau mampir atau bertamu ke salah satu keluarga dari Habib atau Habaib yang ada di Jakarta, di Tangerang sana. Ketika sudah masuk ke rumah, kan banyak itu anak-anak kecil.
dari sekian anak kecil itu Habib Abu Bakar Al-Masyhur mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Di antara anak-anak kecil ini aku mencium baunya Yusuf. Ini hanya sekedar kiasan. Innila ajidu riha Yusuf. Jadi Habib Abu Bakar ini memberikan isyarat kepada ayahnya anak ini. Anakmu yang ini nanti bakal menjadi orang besar. Tolong dijaga. Dengan mengatakan innila ajidu riha Yusuf. Aku sangat-sangat mencium sekali aroma Nabi Yusuf. Dalam artian aku mencium anak yang nanti kalau sudah dewasa bakalan menjadi kekasih Allah. Hal itu terjadi kepada orang-orang soleh. Dan memang anaknya sampai sekarang baru umur sekian antara 10 tahunan. 10 tahun, 11 tahun. Tapi aroma tubuhnya yang nantinya bakal menjadi besar itu sudah tercium sama beliau. Makanya orang tuanya dikasih nasihat untuk menjaga dan mengistimewakan anak ini. Karena nanti bakalan menjadi orang besar. Ini dari keluarga bin Jindan. Jadi anaknya ada yang salah satunya mempunyai keistimewaan seperti itu, nanti bakal menjadi orang besar. Ini salah satu dari takwilil ahadits. Walaupun tidak dalam bentuk mimpi, tapi bisa memahami bahwasanya di balik sesuatu ada hal yang bisa dipahami oleh orang-orang yang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Jadi orang besar ada kalanya di waktu masih kecil sudah diberikan isyarat-isyarat. Sehingga dicocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau dari kecil itu sudah kelihatan bakalan bersinar, maka di waktu dewasa pun dia bakalan bersinar. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Tapi yang namanya derajat yang tinggi, kemasyhuran itu tidak langsung orang akan menjadi terkenal. Tidak langsung orang menjadi berpangkat, bermartabat, kecuali pasti melewati kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Makanya kenapa perjalanan Nabi Yusuf ini sangat memprihatinkan, karena untuk mencapai derajat ketinggian. Jadi orang akan merasakan enak kalau sebelumnya merasakan sesuatu yang tidak enak. Kalau tidak pernah merasakan hal yang tidak enak, maka dia tidak bisa membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak. Sehingga apapun pencapaian seseorang itu pasti melewati sesuatu yang tidak mengenakkan. Nah, begitu juga perjalanan Nabi Yusuf seperti itu. Ta'wilil ahadits, tafsir mimpi. Makanya ulama-ulama itu semakin dekat kepada Allah, maka mereka mendapatkan pengajaran dari Allah.
pengajaran dari Allah. Semakin dekat, semakin luas ilmunya. Bukan ilmu yang mereka baca, tapi ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka belajar, mereka menguasai ilmu, tapi ada tambahan ilmu yang langsung dari Allah. Bisa dikatakan seperti nafahat, hembusan-hembusan ilham dari Allah. Sehingga ada beberapa kitab yang menerangkan tentang kalam-kalam mutiara, mutiara hikmah. Mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari orang-orang soleh, inilah disebut sebagai sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang mengatakan, kalau orang yang sudah menjadi kekasih Allah itu membikin syair dalam berdoa, maka itu sudah bisa dikatakan murni pemberian dari Allah. Kadang ulama itu ada yang tidak belajar tentang syair, tapi ketika mereka berdoa, kemudian doanya itu dibentuk, disusun dalam bentuk syair, maka itu akan menjadi tanda bahwasanya ini ulama mendapatkan ilham, mendapatkan pertolongan dari Allah. Seperti ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, itu kalau dibaca susunannya dari awal sampai akhir itu sangat luar biasa. Karena ini antara karya tulis tapi juga mendapatkan bantuan dari Allah. Sehingga kata-kata yang dipilih, kemudian kandungan maknanya itu sangat luar biasa. Maka kenapa para ulama itu sangat senang sekali mendengar syair yang dibaca oleh munsyid. Karena kalau sudah berbentuk syair itu, selain cita rasanya beda, kandungannya juga beda. Kita kan sering tuh kalau lagi acara maulid, acara haul, acara rauhah. Rauhah itu istilahnya kayak santai-santai, majelis santai. Biasanya mereka membacakan qasidah. Qasidahnya juga dipilih, tidak sembarang qasidah. Qasidah karangan orang-orang besar, kayak karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, dan seterusnya, di mana mereka mempunyai syair itu memang tersimpan berbagai macam ilmu. Yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Sudah dikasih sudah diberikan ilmu tentang tafsir mimpi, disempurnakan lagi di mana Nabi Yusuf ini diangkat menjadi nabi. Jadi menjadi nabi, punya kemampuan mentakbir mimpi, dan nantinya mempunyai kekuasaan. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub, dan memberikan kesempurnaan nikmat kepada anak-anaknya Nabi Ya'qub. Nah, di sini Imam Jalaluddin mengatakan wa auladihi, dan anak-anaknya Nabi Ya'qub. Dari kalimat ini bisa dipahami bahwasanya
orang-orang saudara-saudaranya Nabi Yusuf, walaupun ada sepenggal cerita tentang rencana membunuh Nabi Yusuf, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sehingga disinilah ulama memberikan pendapat bahwasanya wa ala ali Yaqub ini menunjukkan bahwasanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu juga diangkat menjadi nabi. Jadi saudara-saudara yang lain diangkat menjadi nabi. Ada yang berpendapat seperti itu karena merujuk kepada kalimat wa ala ali Yaqub. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu Nabi Yusuf dan juga kepada anak-anaknya Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub yang 7 itu nanti juga dengan berkahnya Nabi Yusuf mereka juga diangkat menjadi nabi. Karena nabi itu tidak wajib untuk mendakwahkan. Tapi kalau rasul itu wajib mendakwakan risalah yang dibawa. Wa ala ali Yaqub kama atammaha, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat kenabian itu ala abawaika kepada orang tuamu min qablu, sebagaimana Allah menyempurnakan kenabian kepada orang-orang tuamu sebelumnya. Siapa? Ibrahim wa Ishak. Sebagaimana Nabi Yakub menjadi nabi, Allah juga menyempurnakan engkau dan anak dan saudara-saudaramu menjadi nabi seperti kakek-kakekmu yang dulu, yaitu Nabi Ibrahim dan Ishak. Ini menguatkan bahwasanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu adalah nabi juga. Karena di sini kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishak inna rabbaka alimun hakim. Jadi anaknya Nabi Yakub semuanya diangkat menjadi nabi. Sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat itu kepada Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Karena mereka itu adalah kakek. Jadi jalur keturunan Nabi Yusuf itu melalui Ishak. Ishak bin Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu itu zat yang maha mengetahui bi khalqihi, tentang makhluknya. Kenapa Allah menjadikan lika-liku kehidupan Nabi Yusuf itu seperti ini? Karena Allah lebih tahu tentang makhluknya. Hakimun, dan maha bijaksana fi sun'ihi bihim. Dan Allah juga lebih bijaksana tentang menciptakan mereka, menjadikan mereka seperti itu juga adalah hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita yang mengenakkan, ada yang cerita yang tidak mengenakkan, ada penderitaan dan seterusnya. Itu merupakan lika-liku kehidupan yang sudah Allah
yang sudah Allah rencanakan sesuai dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nantinya orang yang mendapatkan nikmat itu bisa merasakan begitu enaknya nikmat dari Allah karena sebelumnya sudah merasakan hal-hal yang tidak mengenakkan. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Laqad kana fi Yusuf, dan sungguh ada di dalam cerita Nabi Yusuf wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, wahum 11 11 ya, kok 7 tadi, salah saya. Wahum 11, jumlah dari saudaranya itu 11. Dan sungguh di dalam cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang 11 itu, ayatun, menjadi pelajaran hidup. Ibarun, menjadi ibrah, menjadi pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Lis-sa'ilina, bagi orang-orang yang bertanya tentang Nabi Yusuf itu sendiri. Iz qalu, ceritanya dimulai iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Iz qalu, yaitu manakala sebagian dari saudara Nabi Yusuf, ba'du ikhwati Yusuf li ba'dihim, ketika saudara-saudaranya yang 11 itu melakukan perencanaan. Ada sebagian dari yang 11 itu mengatakan, la Yusufu, sungguh Yusuf ini, wa akhuhu, dan saudara kandungnya, syaqiquhu, maksudnya saudara kandung dari Nabi Yusuf. Kalau yang 11 itu beda ibu. Yang satu ibu itu namanya Binyamin. Bunyamin, ada yang mengatakan Binyamin. Bunyamin, Binyamin. Berarti Bunyamin itu bukan asli nama Betawi, diambil dari sono. Saudaranya Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf itu namanya Bunyamin. Ahabbu ila abina minna. Jadi dari 11 saudara tirinya itu, ada yang mengatakan Yusuf ini sama adiknya sungguh-sungguh sangat dicintai oleh ayah kita dibanding kita sendiri. Kayaknya ayah kita ini cenderung lebih cinta kepada Nabi Yusuf lebih cinta kepada Yusuf sama adiknya ketimbang sama kita. Wa nahnu usbah, padahal kami ini usbah, kami ini banyak, jamaah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kita ini lafi dhalalim mubin, melakukan kesalahan.
bayyinun mubinun bayyinun bi isarihima alaina. Ayah kita ini kayaknya salah di dalam bersikap kepada anak-anaknya, maksudnya. Kenapa justru Yusuf sama adiknya yang lebih dicintai ketimbang kita yang 11 ini? Sebagaimana yang kita sampaikan, kalau anak itu masih kecil, pastilah itu dicintai sama orang tuanya, karena butuh kasih sayang, butuh perhatian. Sedangkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang lain itu sudah mulai dewasa, sehingga saudara-saudaranya yang dewasa itu menganggap mereka itu tidak dikasih sayangi sama orang tuanya, karena mereka yang mencari kayu bakar, mereka yang membantu kebutuhan rumah tangga. Karena anak yang besar kan seperti itu, membantu orang tuanya dalam mencukupi keperluan rumah tangga. Sedangkan anak yang masih kecil, ya saat itu masih dalam posisi disayang dan dimanja sama orang tua. Hal itulah yang menimbul kecemburuan dari saudara-saudaranya yang tua, menganggap bahwasanya orang tua kurang perhatian, lebih perhatian kepada adik-adiknya. Karena merasa cemburu seperti itu, akhirnya ada yang usul, uqtulu Yusufa. Nah, jadi kalau sudah kebencian itu merasuk dalam hati seseorang, maka akan membuat gelap mata. Apa saja bisa ditempuh. Namanya orang sudah benci, apa saja bisa ditempuh. Kita sering mendengar kenapa orang itu dibunuh. Bahkan ada suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Padahal dulunya sebelum nikah mereka itu adalah orang yang saling berkasih sayang. Tapi ketika kecemburuan, ketika kebencian sudah masuk ke dalam hati seseorang, akan membuat orang itu gelap mata. Bahkan untuk membunuh pun akan dilakukan. Akhirnya ada perencanaan, uqtulu Yusuf. Coba kita bikin rencana untuk membunuh Yusuf, saudara kita. Uqtulu Yusuf. Jadi dalam kehidupan berkeluarga, ketika anak satu dengan anak yang lain sudah diracuni virus kebencian, itu yang namanya persaudaraan kadang hilang. Sebagaimana ini digambarkan, karena ibrah kisahnya Nabi Yusuf ini menjadi pelajaran bagi kita. Saudaranya Nabi Yusuf sampai tega mempunyai rencana uqtulu Yusuf. Ini kan sudah mentok, kebenciannya sudah diubun-ubun, karena sudah ada rencana untuk melenyapkan nyawa seseorang. Itu sudah mentok, kebenciannya sudah sangat mentok sekali. Uqtulu Yusuf, bikin rencana, mari kita bunuh Yusuf, karena sudah merebut kasih sayang dari ayah kita. Awit rahuhu, atau kita buang saja Yusuf.
awit rahuhu ardon, atau kita buang di tempat yang jauh, bi ardin ba'idah. Kalau enggak kita bunuh atau kita bawa ke tempat yang jauh yang kira-kira orang tua kita, ayah kita enggak tahu, Yusuf pun enggak bisa balik ke rumah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada kalanya kebencian itu menghilangkan rasa persaudaraan. Makanya jangan sampai kita itu terjangkiti virus kebencian kepada saudara kita, khususnya saudara kandung. Apapun yang terjadi, walaupun orang tua kita lebih sayang kepada adik kita dan seterusnya, jangan kita anggap bahwasanya orang tua kita itu pilih kasih. Jangan seperti itu. Karena kalau sudah menganggap hal seperti itu, nantinya kita terjangkiti virus seperti ini. Khawatirnya kita sampai punya niatan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jadi biar tidak terjadi, maka kita harus berlapang dada, belajar untuk menerima, dan belajar untuk mempunyai prasangka baik kepada orang tua, sehingga hal tersebut meminimalisir kita mempunyai kedengkian, kebencian kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang tua kita seperti yang disampaikan oleh saudara Nabi Yusuf, inna abana lafi dolalin mubin. Jangan sampai seperti itu. Inna abana lafi dolalin mubin. Ini jangan sampai keluar dari mulut kita. Anggap saja bahwasanya orang tua kita itu mencintai saudara kita karena ada kelebihannya yang tidak kita miliki atau yang lainnya, sehingga hal itu tidak memunculkan kedengkian, kebencian dari diri kita kepada saudara-saudara kita. Walhasil seperti itu. Jadi kebencian, kedengkian itu bisa merusak persaudaraan dan seterusnya. Agar kita menjadi orang yang baik, jangan sampai ada rasa benci, rasa dengki kepada siapapun. Dengan hal itu, insya Allah kita akan mempunyai kehidupan yang tenang, yang nyaman, yang bisa bersaudara dengan siapapun juga. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.